warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Sutati. Saya adalah guru MI Hayya Alal Falah Nganjuk, Jawa Timur, dan sebagai salah satu mahasiswa PPG BIT 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Kota Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5442112042. Pada hari ini Selasa, tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di MI Hayya Alal Falah Nganjuk pada materi SKI tentang peristiwa Isra Mi'raj model pembelajaran PBL sebagai salah satu uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Tati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sekarang saya absen dulu ya. Nanti kalau saya absen, sampean jawabnya menjawab buah-buahan. Dimulai dari absen yang pertama. Aska Fardana, Anggur. Rosi, Apel. Syakira, Durian. Najma. Sama. Sekarang dilanjut dengan berdoa terlebih dahulu. Tepuk Jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Ayo kawan angkat tangan, lalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmin nafi' wa akrimni bil ilmi wal akhlaqil karimah wa jammilni bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang dilanjut seperti biasa membaca Fatihah atau surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini. 1. Menjelaskan makna dan perintah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW secara runtuh. 2. Mengidentifikasi hikmah dari pelajaran dan peristiwa Isra Mi'raj
kehidupan sehari-hari. 3. Menunjukkan sikap keimanan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW melalui perilaku jujur, sabar, dan taat beribadah. Yang keempat, sekarang pertanyaan pemantik. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba dijawab. Isra Mi'raj adalah dua peristiwa penting yang terjadi dalam satu malam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali. 100 buat Mbak Sakira. Tepuk tangan. Sekarang pertanyaan pemantik yang kedua. Apa yang diterima Nabi Muhammad saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Ya, Bu. Coba. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat 5 waktu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya perintah salat berjumlah 50 kali sehari, namun setelah beberapa kali permohonan Nabi kepada Allah, jumlahnya diringankan menjadi 5 waktu, tetapi tetap bernilai pahala 50 kali salat. Iya, betul sekali. 100 buat Mas Eka. Tepuk tangan. Selanjutnya, pembelajaran kita adalah tentang Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi, Isra Mi'raj adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi. Peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itulah surah Al-Isra yang dijelaskan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah membuat Nabi Muhammad SAW merasa sangat sedih karena kehilangan orang pembela dan penyokong dakwah Islam di Mekah. Wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah dinamakan Amul Huzni, yang berarti tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena orang yang sangat dicintainya, yaitu istrinya dan pamannya yang bernama Abu Thalib, meninggal dunia. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, orang-orang Quraisy semakin gencar mengancam dan menindas Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan itulah Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW yang sedang merenung di serambi Masjid Haram pada malam hari. Malaikat Jibril mendekati dan mengajak Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan jauh dengan mengendarai buruk. Sebelum mengendarai buruk ini, Nabi Muhammad dadanya dibelah. Kenapa dibelah? Diambil hatinya untuk dicuci. Dicuci menggunakan air zam-zam, biar hatinya bersih. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW mengendarai buruk yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Buruk adalah sesosok makhluk tunggangan yang membawa Nabi Muhammad SAW
Dalam perjalanannya menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad SAW berhenti sejenak dan melaksanakan sholat 2 rakaat di Madinah. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tempat inilah kelak Nabi Muhammad SAW berhijrah. Jadi Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad dilakukan hanya 1 malam. Setelah melanjutkan perjalanan, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk sholat yang kedua kalinya. Dan sholat yang ketiga kalinya, Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW berhenti lagi untuk melakukan sholat 2 rakaat di Baitul Lahm, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ke-7, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan tanpa ditemani malaikat Jibril. Berarti selama di langit ke-1 sampai ke-7 itu ditemani oleh malaikat Jibril. Akan tapi ketika mau menemui Allah, Jibril sudah tidak bersama Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah SWT berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Nabi diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri, kemudian tersambung dan dipotong lagi, begitu seterusnya. Inilah gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan menggunjing. Ini gambaran ketika di neraka ada orang yang lidahnya dipotong, balik lagi, dipotong, utuh lagi, dipotong, utuh lagi. Itu adalah orang yang suka berdusta dan mengunjing. Yang selanjutnya bertemu dengan jin ifrit. Nabi Muhammad bertemu dengan jin ifrit, dibuntuti dari belakang sambil membawa obor. Nabi melihat orang yang tak henti-hentinya menuai hasil tanamannya sebagai gambaran bagi orang-orang yang berjuang membela agama Allah, dan amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Itu kalau orang yang berbuat baik dan memperjuangkan agamanya Allah, itu lipatan ganda pahalanya sampai 700 kali. Nabi melihat orang yang perutnya sangat besar sehingga sulit untuk berjalan, duduk dan berdiri. Ini adalah gambaran dosa orang yang suka memakan riba. Riba itu barang yang haram. Nabi melihat kuburan yang baunya harum sekali. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa kuburan Siti Masito beserta keluarganya yang wafat dengan disiksa dan dimasukkan dalam bejana yang berisi air panas oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tanggapan penduduk Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Setelah perjalanan Isra Mi'raj yang dialami, Nabi Muhammad SAW segera menyampaikan perintah sholat kepada umatnya. Akan tetapi orang-orang Quraisy sebagian besar tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj. Mereka menganggap Nabi berbohong. Abu Bakar As-Siddiq membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Quraisy itu satu pun tidak ada yang percaya. Kenapa? Karena perjalanan hanya yang ditempuh 1 malam, padahal jaraknya sangat jauh. Pada waktu itu ketika ditempuh dengan naik kuda, itu membutuhkan waktu 1 bulan. Akan tapi Nabi Muhammad melakukan ini hanya butuh waktu 1 malam. Maka yang membenarkan hanya Abu Bakar, sehingga Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. As-Siddiq artinya membenarkan. Yang terakhir, hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Pentingnya ibadah sholat, bukti kekuasaan Allah SWT. Dakwah perlu pendukung, tidak bisa sendiri membersihkan jiwa dan raga untuk menghadap Allah SWT. Sudah selesai. Sekarang kita melakukan diskusi. Diskusinya apa?
hadapan. Selanjutnya adalah diskusi. Tapi sebelum diskusi dimulai, biar kita tidak jenuh, kita nyanyi dulu. Tepuk apa? Materi PAI. Dimulai 1, 2, 3. Tepuk materi PAI. Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku. Yes, yes, yes. Sekarang dikerjakan tiap kelompoknya bisa diskusi sesuai topiknya masing-masing. Sekarang kelompok 2 sudah? Sudah. Silakan dilanjut. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril pada malam hari. Perjalanan pertama dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina disebut Isra. Nabi menaiki buraq, kendaraan yang sangat cepat. Perjalanan kedua dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-1 hingga langit ke-7 disebut Mi'raj. Bertemu dengan para nabi seperti Adam, Isa, Musa, dan Ibrahim. Di Sidratul Muntaha Rasulullah menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 2. Sangat bagus sekali. Kembali ke tempat. Dilanjut dengan kelompok 3. Ayo maju. Ada geser sini. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Topik makna dan hikmah Isra Mi'raj. 1. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mulia. 2. Menunjukkan bahwa saat sholat 5 waktu sangat penting karena langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengajarkan bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. 4. Nabi menunjukkan kesadaran luar biasa dalam menghadapi kesedihan dan penolakan. Ya, sudah. Terima kasih. Bagus sekali paparannya. Kembali ke tempat. Masing-masing yang sampean diskusikan ini dari mulai topik 1 sampai ke 4, sampean semua sudah memahami perjalanan Isra Mi'raj dengan bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Kendaraan Nabi Muhammad itu tadi kan buraq. Ya, biar tahu kita semua buraq itu kendaraannya seperti apa. Kita simak video. Apa sih buraq? Isra Mi'raj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad SAW yang berbeda. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem pada malam hari. Tidak sendiri, dalam perjalanan Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril dengan menggunakan buraq. Sementara, Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah menembus langit ke-7 yang bahkan malaikat Jibril tidak dapat melampauinya, yakni Sidratul Muntaha dan Mustawa. Di tempat ini, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Namun, setiap kali Nabi Muhammad SAW turun, Nabi Musa alaihissalam meminta pengurangan jumlah waktu sholat karena jumlah tersebut terlalu besar. Pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercetuslah sholat 5 waktu yang menjadi ibadah wajib. Isra Mi'raj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad SAW yang berbeda. Isra merupakan Sudah, itulah
Nabi Muhammad saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dari paparan tadi, dari paparan video tadi, kendaraan atau tunggangan Nabi Muhammad saat melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu apa? Ada yang tahu? Apa? Buruk. Betul apa? Salah? Betul, iya. Sebelum ditutup pelajaran hari ini, pembelajaran kita adalah peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Palestina ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Beliau menerima sholat 5 waktu atau 5 kali. Dan orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy tidak percaya bahwa Isra Mi'raj itu dilakukan dalam 1 malam. Ini karena waktunya sudah mau habis. Ini buat belajar di rumah, buat PR ya. Besok dikumpulkan ketika pertemuan yang akan datang.